atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bunda dan anak-anakku semuanya masih tetap semangat ya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Semangat pagi. Ayah Bunda dan anak-anakku semuanya, sebelum acara kita mulai, lebih dahulu kita akan mendengarkan bersama lagu Indonesia Raya. Untuk semua hadirin, monggo dipersilakan untuk berdiri. Yongdik. Sa. Merah putih. Apa itu? Dan ya, merah sama putih. Hadirin, persilakan untuk duduk kembali. Neng tulis apa sih? Tulis apa? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina. Mohon maaf, Bu Mia, speakernya bisa diaktifkan dulu. Sudah, Bu? Ya, sampun kedengaran. Terima kasih, Bu Nurul. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang terhormat Ibu Risa Rahmawati MTSI selaku pemateri kita pada pagi hari ini. Yang kami hormati Kepala Sekolah Playgroup TK Madinah Ibu Hajah Naila Muslinati SPSI. Yang kami hormati Dewan Guru Playgroup TK Madinah yang dirahmati Allah. Yang kami hormati Ayah, Bunda, Wali Murid Playgroup TK Madinah yang senantiasa dirahmati Allah. Dan yang terakhir, anak-anakku semua, siswa-siswi Playgroup TK Madinah yang selalu kami sayangi dan kami banggakan. Puji syukur, marilah selalu kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan nikmat dan karunia-Nya lah kita dapat hadir dalam acara virtual meeting laporan hasil perkembangan anak tengah semester pertama dan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dalam keadaan sehat walafiat.
Amin, amin ya Rabbal alamin. Semoga niat ayah bunda semuanya untuk mengikuti kegiatan pada hari ini dicatat sebagai amalan yang baik dan dibalas berlipat-lipat kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan para sahabatnya, dan semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Ayah, bunda, dan dewan guru yang dirahmati Allah, izinkan saya untuk memandu dan membacakan susunan acara kita pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, dilanjutkan ketiga adalah pembacaan salawat Nabi dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Keempat adalah sambutan kepala sekolah yang dilanjutkan dengan informasi lembaga dan lain-lain. Kelima adalah kegiatan parenting dan keenam penutup. Marilah saya Bunda kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi acara dapat berlangsung lancar dari awal hingga akhir. Amin. Selanjutnya acara kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran surah At-Tur ayat 1 sampai 15 oleh Ananda Abid Akila Pranaya Setiawan dari kelas D3 Usman bin Affan. Mas Abid ini adalah salah satu santri tahfidz yang ada di playgroup TK Madinah. Kepada Mas Abid dipersilakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Abid. Perkenalkan, nama saya Abi dari B3 Usman bin Affan. Saya mau membaca surat At-Tur 1 sampai 15. Bismillahirrahmanirrahim. Wattur wa kitabim mastur fi raqqim mansur wal baitil ma'mur was saqafil marfu' wal bahril masjur inna adzaba rabbika lawaqi' ma lahu min dafi' yauma tamurus sama'u maura wa tasirul jibalu sayra wa wailu yauma idzil lil mukadzibin alladzina hum fi haudi yal'abun yauma yud'auna ila nari jahannama da'a hadhihi allati kuntum biha Fasihirun hada antum la tusirun. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi memberikan manfaat dan pahala bagi yang membaca dan kita semua yang mendengarkannya. Acara yang ketiga yaitu pembacaan shalawat Nabi yang akan dipimpin oleh Ibu Afia Nafisatul Fajariyah SPSI. Kepada beliau dipersilakan. Jawab satu tak buka. Muti tak buka. Masalahkan madani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya yang sudah diberikan kepada kami dan anak-anakku semuanya, ayah dan bunda. Marilah dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, kita bersama-sama menantunkan sholawat Nabi dengan hikmat. Nah, karena itu kita berdiri dulu, nggih.
untuk pembacaan sholawat Nabi. Oh, mohon maaf sebelumnya kami serahkan kepada Bu Nurul untuk membacakan Fastazal sama Tuma A'rudunya. Monggo Bu Nurul kami persilahkan. Terima kasih Bu Afi atas waktunya. Suara saya bisa didengar nggih? Bisa, Mohon monggo. izin untuk membaca. Oke, Pak. Kelihatan Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Ahdiru qulubakum ya ma'syara dhawil albab. Hatta ajalu walakum isa ma'ani ajallil ahbab. Al-makhsusi bi ashrafil alqab. Ar-raqi ila hadratil malikil wahhab. Hatta nadhara ila jamalihi bila sitri wala hijab. Walamma ana awanu dhuhuri syamsir risalah fi sama'il jalalah kharaja bihi marsumul jalil binaqibil mamlakati Jibril. Ya Jibril nadi fi sa'iril makhluqat min ahlil ardi was samawat بالتهاني والبشارات فإن النور المصون والسر المكنون الذي أوجدته قبل وجود الأشياء وإبداع الأرض والسماء أنقله في هذه الليلة إلى بطن أمه مسرورا أملأ به الكون نورا وأكفله يتيما وأطهره وأهل بيته تطهيرا اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم فاهتز العرش طربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله ولما اشتد بها الخلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمام محل القيام صلى الله على Muhammad. Silakan anak-anak sambil berdiri ya sayang ya. Monggo mama kita berdiri alaihi wasallam. Sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Ayo nak bareng-bareng dulu ya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, أشرق البدر عليك
فاختفت منه البقر وجه السرور الله يا سلام عليك يا سلام عليك يا حبيب سلام عليك أنت شمس مصباح الصدور الله يا نبي سلام عليك يا يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفيقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا أهلا وسهلا مرحبا مرحبا يا أدعي Abu Fat Alhamdulillah ya wali alhamdulillah ya rafi'ad darajati kafir anniya kafir anni sayyiati anta ghafarul khataya adunubil anta sattarul masani wa mukilul asarati wa mukilul asarati Allahumma hafidhni Allahumma Alhamdulillah wa anfa'u sajid
Wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Wa ala alihi washabihi. Silakan duduk dulu, Mama. Wa wulida sallallahu alaihi wasallam maftunan biyadil inayah makhulan bikuhlil hidayah wa ashraqa bibahaihil fadha wa tala'la'al kawnu min nurihi wa adha ودخل في عقد بيعته من بقي من الخلائق كما دخل فيها من مضى أول فضيلة المعجزات بخمود نار فارس وسقوط الشرفات ورمية الشياطين من السماء بالشهب المحرقات ورجع كل جبار من الجن وهو بصولة سلطنته دليل خاضع لما تألق من سناه النور الساتع وأشرق من بهائه الضياء اللامع حتى عرض على المراضع اللهم صل وسلم وبارك عليه Salim wa barik alaih. Monggo Bu Afi, terima kasih. Oke, monggo dipersilakan duduk kembali. Silakan anak-anak. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pembacaan sholawat Nabi telah kita lantunkan bersama-sama. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Amin, amin ya Rabbal Terima kasih kepada anak-anakku semua, ayah dan bunda. Terima kasih juga buat Bumia yang sudah memberikan waktu kepada kami dalam pembacaan sholawat Nabi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Senang ya anak-anak ya baca salat bersama mama, ayah, dan bu guru. Semoga dengan pembacaan salawat tadi kita berjalan dengan lancar dan semoga kita mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lanjutkan ya acara kami yaitu sambutan kepala sekolah playgroup TK Madinah kepada Ibu Hajah Naila Muhsinati SPSI dipersilakan. Terima kasih Bu Mia. Suara saya bisa kedengar Bu Mia? Ini Oke, bisa kedengar Bu Ella Sampor. sedikit nih, dikeraskan sedikit. Mute dulu teman-teman Bu Nurul. Oke, dengar. Mute all dulu Bu Nurul, teman-teman Sebentar, anak-anak. saya mute all dulu, nggih. Sebentar. Oke, terima kasih Bu Nurul. Bu Mia, mohon izin ya nggih suara mikrofon dari jenengan kami off-kan dulu. Nanti monggo kalau ada sesi tanya jawab atau mau menyampaikan sesuatu monggo diaktifkan kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Ibu Risa selaku narasumber kita hari ini, yang kami hormati Ibu-ibu Dewan Guru Playgroup dan TK Madinah, yang kami hormati Ayah Bunda Wali Murid Playgroup dan TK Madinah, serta anak-anakku semua yang hari ini kelihatan ganteng-ganteng, cantik-cantik, pasti sudah mandi ya, baunya harum dari sini.
Alhamdulillah, tiada kata yang patut kita haturkan selain rasa syukur kita kehadirat Ilahi Robbi, yang mana di pagi yang cerah ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap dan selalu tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak, coba sekarang suaranya boleh diaktifkan Bu Nurul ya. Bu Ella mau ngajak Boleh, monggo. semangat ya. Oke, Bu Nurul juga boleh ikut. Semangat. Ha. Terima kasih anak-anakku semuanya. Nah, tahu nggak hari ini kenapa ya Bu Guru tadi kok ada pembacaan sholawat Nabi? Siapa yang tahu? Kita memperingati apa? Maulid Nabi. Nabi, salah satu wujud kita cinta dan sayang kepada junjungan kita Nabi Muhammad, banyak bacaan sholawat Nabi. Nanya, siapa yang tahu Nabi Muhammad itu lahirnya tanggal berapa dan bulan apa? Ayo, siapa yang bisa jawab? 12 Rabiul Awal. Silakan dijawab. Siapa ya? Yang bisa jawab ya? 12 Rabiul Awal. Pinter sekali. Sudah berani menjawab. 12 Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal. Tahunnya tahun apa, Nak? Tahun gajah. Gajah. Yeay, disebut tahun gajah karena saat itu ada pasukan Abraha yang membawa gajah menyerang Mekah. Ya, pintar anakku sayang. Ayah, bunda, dan anak-anakku semua yang dirahmati oleh Allah. Jumpa kita kali ini dalam rangka yang pertama peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Mohon maaf, kami belum bisa mengajak panjenengan untuk hadir di TK secara langsung. Kita sementara masih bertemu dalam Zoom meeting ya, Mage. Semoga panjenengan nggak bosen-bosen. Kok Bu lagi puancet guys, senengane Zoom kan? Insya Allah saya yakin saya punya keluarga besar wali murid TK dan Berikut Madinah yang selalu support dengan kebijakan dan program-program sekolah. Yang kedua, kegiatan hari ini adalah berupa laporan capaian perkembangan anak didik. Kita tahu bahwa semester ini anak-anak mulai masuk di bulan Juli ya, Mage. Sampai bulan Oktober ini kurang lebih 3 bulan, 4 bulan berjalan, anak-anak sudah melaksanakan pembelajaran baik secara daring dan alhamdulillah sudah boleh PTMT, meskipun masih dalam batas-batas tertentu yang ya kita lagi-lagi harus bersabar bahwa kalau TK itu, PAUD itu masuknya masih 2 kali dalam 1 minggu. Semoga ke depan setelah melihat kasus COVID yang mungkin mulai menurun dan prokes tetap dijalankan dengan kuat, maka berharapnya nanti anak-anak juga bisa ditambah lagi masuknya. Syukur-syukur nanti bisa 3 kali atau 4 kali. Tapi yang pasti kita tunggu kebijakan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang. Ayah bunda, hari ini pun laporan percapaian perkembangan anak-anak pun kita sampaikan secara virtual Zoom, secara online. Jadi secara umum anak-anak alhamdulillah berkembangnya sudah luar biasa nih Mangge. Cuma mungkin kami hanya terpesona aja ketika saat video call atau saat Zoom dengan Bu Guru, sepertinya anak-anak ini mungil-mungil. Ternyata ketika sudah ketemu, wah luar biasa, anak-anak sehat-sehat dan aktif-aktif semua. Alhamdulillah patut kita syukuri bahwa kita diamanahi oleh Allah dengan anak-anak yang soleh dan solihah. Nanti rapot Ananda semua akan kami kirimkan via file PDF melalui Japri dari wali kelas masing-masing ke ayah bunda. Mungkin nanti dibaca, bisa dikonsultasikan dengan Bu Guru wali kelasnya kalau memang ada yang kurang paham. Perlu diketahui bahwa penilaian yang ada di TK, khususnya anak PAUD, itu biasanya kita menggunakan simbol lemah. Jadi ada 4 bintang, ada bintang 1, bintang 2, bintang 3, dan bintang 4. Itu yang menunjukkan tahap perkembangan anak. Jadi kalau bintang 1 itu masih belum berkembang, kalau bintang 2 mulai berkembang,
Kalau bintang 3 berkembang sesuai harapan, dan kalau bintang 4 adalah berkembang sangat baik. Semua butuh proses. Saya yakin anak-anak adalah anak-anak yang luar biasa, yang unik, semua punya kelebihan masing-masing. Kalau saya boleh mengutip ungkapan dari Bunda Eli Risman, seorang psikolog, bahwa anak TK itu yang harus terjadi adalah bahwa dia harus bahagia, bukan pintar. Nah, itu kita jadikan patokan bahwa tidak apa-apa, dalam artian saat ini anak-anak mungkin tidak sepintar anak tetangga atau mungkin tidak sepintar kakak-kakaknya dulu. Yang pasti anak TK yang pertama harus bahagia, karena kehidupan adalah pusat perasaannya. Tunggu mangge. Jadi nanti monggo kalian konsultasikan dengan wali kelas masing-masing setelah acara ini via Japri. Nanti di hari Senin, Selasa dan Rabu panjenengan boleh ke sekolah sambil nyebut Anda untuk ambil rapot. Sekiranya via Japri belum terpuaskan komunikasinya, monggo nanti di hari PTMT panjenengan bisa menemui guru sambil mengambil rapot untuk bisa ditandatangani. Nah, gimana nggih? Yang ketiga, kegiatan kita hari ini selain laporan tersebut, saya juga menyampaikan bahwa ketika kegiatan PTMT ini sudah kita mulai, saya butuh dukungan dan peran serta semua wali murid dalam mensukseskan semua kegiatan saya. Kegiatan sekolah gimana nggih? Jadi kemarin kenapa tiba-tiba mungkin ada salah satu wali murid di Japri sama bu guru kelasnya, jenengan saya tunjuk nggih jadi pengurus paguyuban. Nah, yang ditunjuk kalau memang orangnya senang berorganisasi mungkin senang ikut kegiatan, pasti dengan senang-senang sekali mereka mengikuti saran dari wali kelasnya. Tapi mungkin ada beberapa yang jangan bu, saya nggak tahu melok-melok paguyuban nanti tugasnya apa dan lain-lain. Itu juga ada mungkin. Mohon maaf karena kami harus di awal ini hanya memilih kandidatnya belum melalui voting, tapi tidak menutup kemungkinan nanti ada beberapa nama yang sudah kami tunjuk untuk membantu kami di setiap kegiatan atau program sekolah. Semoga nanti PTMT-nya bisa agak diperlonggar, dalam artian tetap prokesnya harus ketat. Jadi nanti ayah bunda atau pengurus paguyuban bisa membantu setiap kegiatan sekolah. Nama-namanya nanti mungkin akan di-share oleh guru kelasnya di masing-masing kelas gimana nggih. Kalaupun nanti ada yang berkeberatan atau masih belum siap, monggo bisa disampaikan kepada wali kelas. Nanti kita voting atau kita tunjuk wali murid yang lain untuk bersedia menjadi pengurus paguyuban. Yang paling akhir dan utama, tujuan kita kali ini adalah menimba ilmu. Kita sama-sama belajar, saya, bu guru, panjenengan semua. Saya yakin semua sudah sering mungkin ikut parenting, tapi tidak ada salahnya ketika kali ini kita tambah ilmu kita. Kita kosongkan gelas kita yang separuh, kita isi lagi dengan air yang baru dalam rangka dalam rangka membersamai anak-anak baik di masa pandemi ini ataupun nanti setelah bisa di new normalkan. Akan bertemu dengan Bunda Risa, beliau adalah pakarnya, insya Allah. Beliau sudah sering mengisi kegiatan-kegiatan parenting juga. Lebih jelasnya nanti panjenengan bisa berkenalan langsung dengan beliaunya. Saya rasa cukup sekian dari saya. Kalaupun ada perkataan atau mungkin ada unek-unek dari panjenengan yang akan ditanyakan atau akan disampaikan, monggo nanti bisa disampaikan kepada kami. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak disampaikan kepada Ibu Naila Muhsinati. Semoga informasi tadi dan agenda-agenda yang akan dilaksanakan bisa berjalan dengan lancar dan semua untuk kebaikan dan kemajuan P-Group TK Madinah Pertama. Oke, anak-anak masih semangat ya? Mama? Semangat! Yuk, kita mau tepuk semangat sekali lagi ya. Tepuk semangat. Ha. 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 Semangat sekali. Acara selanjutnya pasti sudah sangat ditunggu oleh mama semuanya. Yaitu materi parenting yang
yang akan disampaikan oleh Ibu Risa Rahmawati, MPSI. Namun sebelumnya izinkan saya untuk menyampaikan sisi singkat beliau. Beliau Ibu Risa Rahmawati lahir di Kota Malang tanggal 28 September tahun 1989. Beliau menempuh pendidikan S1 di Universitas Negeri Malang, kemudian melanjutkan pendidikan S2 profesi di Universitas Padjadjaran Bandung. Pengalaman karir beliau sangat luar biasa. Dari tahun 2017 sampai sekarang, beliau menjabat sebagai psikolog di Rumah Sakit Ibu dan Anak Husada Bunda. Kemudian tahun 2017 sampai sekarang juga, beliau aktif sebagai dosen di Universitas Terbuka Malang. Tahun 2016 sampai sekarang, beliau menjabat sebagai General Affair Manager Indonesia LIB. Kemudian tahun 2019 sampai sekarang, beliau menjabat sebagai Head of Filia Psikologi and Training and Institute. Beliau adalah seorang psikolog bersertifikat dengan kemampuan dan pengalaman di bidang asesmen, membuat laporan dan menganalisis berdasarkan pemeriksaan psikologi dan klinis. Kemampuannya dalam menggunakan dan menginterpretasi alat psikologi seperti Rorschach, Pauli, IST, 16PF, Warteg, dan lain-lain. Memiliki kemampuan sebagai konselor, baik pribadi dan kelompok, interviewer, fasilitator, dan evaluator. Beliau aktif berbahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Masya Allah, luar biasa sekali karirnya Bunda Risa ini. Langsung saja kepada Ibu Risa Rahmawati, MPSI, dipersilahkan. Matur nuwun Bu Mia, suara saya jelas? Kami Bunda. Iya, kita akhirnya bertemu ya. Iya, terima kasih Bu Ella. Semoga tidak keliru tadi saya menyampaikan. Oh, enggak keliru. Enggak, sudah bagus semuanya, luar biasa. Saya ngikuti dari awal, mulai dari mama-mama pertama masuk tadi ngomel-ngomel, ini lah kacam, ini lah delok, ini lah kacam. Lah, itu saya udah dengerin dari awal. Saya mau lihat mama-mamanya TK Al-Madinah ini mana gitu ya. Ono sing nyeneni anake ya kan, ada yang baru bangunkan anaknya gitu ya. Baik, terima kasih sekali akhirnya kita bisa bertemu di sini di majelis belajar ini bersama-sama. Sebelumnya saya ucapkan yang terhormat Bu Ella, terima kasih ya. Wah, ini kepala sekolah paling sabar ini kayaknya ya. Betul mulai sekali, dari Bunda. lah iya, mulai dari tadi itu loh muridnya pertama masuk yang dipanggil Bu Ella gitu semua ya. Nah, Bu Mia, Bu Nurul, Bu Afia, semuanya bunda-bunda di sini tuh saya lihat guru-gurunya sabar. Mama-mama di sini nggak salah menyekolahkan di Al-Madinah, anaknya pinter-pinter, sholawatnya hafal kabeh ya kan. Malah mamai sing ngrepek loh, mamai ngrepek anaknya hafal ya kan. Baik, kita mulai dulu. Waduh, ini siapa ini Rek? Adifa, cantik sekali Adifa. Halo Bu Risa. Halo Adifa, lo kan namanya anak sehat itu kayak gitu loh mama-mama ya. Begitu disapa halo Bu Risa tuh kan, tuh langsung benakno rambut. Lo kan pakai kacamata hitam ikut Zoom. Ini namanya anak pinter, anak sehat ya kan. Lek mamae sing ngene aku sing bingung ya kan. Nah. Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya mama-mama, sehat? Sehat ya. Waduh, sekarang ini berbeda loh Bu Ella ya, Bu Mia ya. Sekarang beda. Sekarang wajahnya mama itu lebih berseri-seri. Karena sekarang paling enggak seminggu 2 kali anak-anak paling enggak iso dititipno nang sekolah ya kan. Kemarin pada saat 100% daring wes wajahnya mama-mama itu ditekuk tadi 16 lah, ditekuk ya kan. Wes liane ketemu wes setiap ketemu saya mama-mama itu liane sambat terus ya kan. Jangankan ketemu saya, ketemu guru kelasnya, ketemu Bu Mia, Bu Ella, Bu Nurul, Bu Afia, wes pinginnya sambat anak saya Bu, anak saya Bu, anak saya Bu. Nah, tapi sekarang setelah seminggu 2 kali ini anak-anak masuk PTM, apakah sabarnya berkurang?
lumayan, tapi yo sik sambat, yo kan Bufat ya. Yo sik sambat, ono ae sambatane ya kan. Makanya hari ini tuh kita ketemu ya, hari ini kita ketemu kenapa sih? Kita tuh jadi orang tua, jadi mama-mama gitu ya, jadi papa-papa itu nggak boleh penuh. Karena gini, otak emosi kita itu kayak gelas gini loh mama papa, kayak gelas ya. Gelas itu kalau udah penuh, kemasukan apa dikit tumpah, ambiar, bior. Kemasukan apa dikit, ambiar, bior gitu ya. Contohnya apa? Jenengan lek sumpek. Ini pikiran ini penuh ya, pikiran penuh. Anak etakon titik, mah mainanku di sini mana? Mama jawabnya apa? Kan mama sudah bilang kalau habis mainan itu dikembalikan. Ayo, sekarang tanya-tanya sama mama. Loh kan? Itu contoh mama papa yang ambiar, gampang ambiar, kebek gitu ya. Makanya banyak yang bilang sama saya, Mbak Risa, aku iki lho tukaran ambek bojo sing tak seneni anak. Loh, tukaran ambek moro tuwa sing tak seneni anak. Tukaran ambek tonggo iku lho Mbak Risa sing tak seneni anakku. Jelas. Jelas lho mama papa. Karena apa? Coba contohnya. Lek jenengan wis mecucu, bojone jenengan mesti ngalih. Wis bojoku mecucu, wis aku tak gak usah cedek-cedek setane liwat. Lah ya kan? Setane aku tak ngalih gitu ya. Tapi anak jenengan belum bisa membedakan. Wis sekate jenengan mecucu, metu sungune, metu siunge, metu buntute ya kan? Tetap anak-anak kita itu tetap mendekat. Loh, tetap mendekat. Nah, disitulah bukan anak-anak kita itu nggak ngerti, belum ngerti mereka. Belum ngerti sehingga kadang anak itu diseneni terus itu dalam hati lah iso ngomong itu lo ngomong mah salahku itu lo apa mah lo kan kalau katanya Bu Ella tadi anak-anak itu hanya berhak bahagia. Coba jenengan lek sing senengane sik tak delok sih wajah mama-mama sing senengane nyeneni anak ini biasanya kelihatan di sini Bu Ella. Lo langsung mesem kabeh lo Mama Alia langsung mesem kan. Mama-mama sing biasanya nyeneni anak iku ketok biasanya alisnya rodok gathuk. Kakean mencureng. Bibirnya agak tipis menjorok ke bawah, kakean mecucu, ya kan? Nah, saya tak boleh anu. Ada enggak ini mama-mama di Al-Madinah yang senengane ngamuk-ngamuk? Oh, langsung gak ono sing wani nguripi kamera. Fotonya anak etok sing dipajang ya kan? Enggak apa-apa, mah. Banyak yang tanya gini ke saya. Mbak Risa, terus berarti saya jadi mama-mama nggak boleh marah. Saya ini hanya manusia biasa Mbak Risa, ya kan? Yang tidak luput dari dosa, loh kan? Mama-mama kan biasanya kayak gitu. Saya manusia biasa. Oh no Mbak Risa, Bu, manusia itu gak tahu ngamuk itu. Oh no tak. Saya nggak ngomong mama nggak boleh ngamuk, marah. Boleh marah itu boleh, ya boleh marah. Tapi harus tahu tempatnya. Ya apa Mbak Risa? Lah ada tempatnya air di gelas, tempatnya nasi di piring, tempatnya marah ada di mana, lah kan? Biasanya mama-mama tanya gitu. Terus tahu tempatnya marah di mana, Mbak? Sing greget, no kadang-kadang itu sing garing ngamuk itu ya anak-anak. Oh, apa mana isu-isu. Wayahe tangi digugah angel. Nah, wayahe adus ndek jero bak turu keturun. Wayahe sarapan di udah. Makanya mama-mama ya coba rasakan. Kita hidup itu di 20 menit pertama kehidupan. Pagi jenengan bangun jeder. Nah, jeder jenengan apa yang jenengan lakukan? Baca doa, bangun tidur ya kan? Baca doa bangun tidur. Habis ini di sini pasti mikir. Ayo lek mama-mama mikirnya apa? Dino iki masak opo lho kan? Habis mikir dino iki masak opo gugah anake. Dilalah anake digugah kluget ya. Kluget mamae ngomel-ngomel. Ayo telah sepetan bangun hari ini tuh pertama ketemu Bu Ella. Terus ya wis telat bla 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 bla. Wis anake wis tangi. Disuruh mandi kelemar. Wis apaan ini? Saiki kok terus bulet ae bla 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 bla. Ya. Setelah itu suruh sarapannya di udah
Udah mama ngomel lagi. Wes dimasakno angel-angel iso ayo karek. Mangan bla 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 bla. Begitu anak jenengan antar ke sekolah, rasakan tubuhnya jenengan lah. Aduh. Kuwesel Mbak Risa. Iya jelas ketegangan pagi-pagi itu ya menguras 300 energi jenengan mesti jenengan mari ngeterno anak sekolah jenengan duduk itu ya. Ambil ambaan. Ada kuwesel Mbak Risa ya kan? Wajar ya kan? Makanya jenengan lek pingin awet enom, gak usah tarik benang ya, gak usah tarik benang, filler hidung, filler bibir, filler pipi, botok sembarang kali. Caranya gimana? Mesem 20 menit pertama kehidupan. Mesem. Nangek no anak, ayo Mas, bangun. Bangun Mas, bangun. Lek gak tangi-tangi bangun ya kan? Bangun, mama iki dikongkon mesem 20 menit aja nggarai mama ngamuk ya kan? 20 menit pertama itu tersenyum. Nah, coba jenengan wis ya awet enom, gak usah filler, botox, tarik benang, filler hidung wis sembarang kali wis gak usah. 20 menit pertama kehidupan itu jenengan mesem. Tapi perempuan itu gini. Di sini banyak mama-mamanya apa papa-papanya? Banyak mamanya Mbak. Oh, banyak mamanya. Oke. Tapi ini pengetahuan juga. Nanti kalau ada papanya juga harus tahu ya. Perempuan itu diciptakan dengan otak tengah yang lebih tebal, Mama Papa. Jadi otak tengah itu otak yang menjulur ya, garis yang menjulur dari depan sampai belakang ya. Itu lebih tebal 30% daripada laki-laki. Itu perempuan. Mama-mama. Anak-anak kita perempuan mulai 5 tahun itu sudah aktif. Terus apa Mbak Risa maksudnya otak tengah lebih tebal? Otak tengah lebih tebal itu tersusun oleh ruang-ruangan. Jadi akeh ruang-ruangannya di sini. Nah, ruang-ruangannya buat ngapain? Makanya perempuan itu multitasking. Dia bisa mengerjakan 3 hal bersamaan dengan 7 hal yang dipikir bareng-bareng. Bayang no jenengan ya. Jenengan itu tangi turu, godok banyu, nangekno anak ya kan, nangekno anak, ambek ngepel lah. Ambek ngepel, ambek ngirisi brambang loh. Di sini ama mikir loh, mari ini tukang sayur liwat. Sambil tukang sayurnya liwat, jenengan ambek bengok. Tukang sayur. Nah, itu perempuan melakukan 3 hal dengan 7 hal bersama-sama yang dipikirkan. Itu bisa. Tapi masalahnya, enak Mbak jadi perempuan ya. Di sini bisa satu mikir keuangan, sini metode belajar, di sini materi belajar, mana guru-guru enak loh, ya jangan salah. Ketika ruangan itu tidak dipenuhi oleh pikiran-pikiran, nah perempuan-perempuan itu makanya berteman dengan manicure, pedicure, dan insecure. Gak penting-penting dipikir, ya kan? Belum kejadian itu harus dipikir, aduh kok ya apa lek anakku ngene, aduh kok lek anakku ngene ya apa, kok lek anakku ngene ya apa. Saya sempat beberapa minggu yang lalu mengisi tentang webinar tentang persiapan pernikahan. Ada yang tanya ke saya. Saya mengisi itu sama financial planner, pemateri selanjutnya itu financial planner sama wedding organizer. Yang punya Sidorabi sama financial planner-nya BI. Ada ibu-ibu tanya, Mbak, anak saya kembar. Uang saya 150 juta. Ketika saya mau membuat pesta pernikahan untuk anak saya, pesta seperti apa yang bisa saya buat untuk anak saya? Wah, WO-nya sudah menjawab, wah kayak gini. Tak delok-delok kok enom ibu iki, ya kan? Mosok ya operasi plastik, tapi mosok mau iki wis kate mantu saya. Akhirnya saya penasaran, saya tanya, Bu, anak jenengan niku umur piro? Jawabannya apa? 5 tahun, Mbak. Loh, anaknya 5 tahun ya. Dia tuh sudah berpikir anak saya nanti kalau saya ngomong, Bu, zamannya anakmu rabi kok duit 150 juta wis gak cukup gawe apa-apa. Saya bilang gitu. Dia wis mikir sampai mantu segala macam, anaknya kembar dan lain-lain. Wajar, itulah perempuan. Makanya perempuan ya, anak perempuan itu kalau besoknya mau sekolah malam rewel itu wajar, Bun. Wajar mama-mama, karena apa? Di sini banyak ketakutan, engko lek ngene ya apa ya? Engko lek ngene ya apa ya? Engko lek ngene ya apa ya? Laki-laki beda. Anak laki-laki sampai di depan sekolah der baru rewel. Nah, soalnya ketok
Nah, laki-laki itu otak tengahnya lebih tipis, jadi dia hanya bisa melakukan satu kegiatan dengan 3 yang dipikir bersama-sama. Nah, itu laki-laki, satu kegiatan dengan 3 yang dipikir bersama-sama. Perempuan malam wis rewel. Lek besoknya mau ada apa-apa utawa kemarinnya pernah di tukaran ambek koncone utawa habis jatuh di sekolah, besoknya mau ke sekolah malam wis rewel. Aku besok nggak mau ke sekolah. Anak perempuan. Laki-laki malam sih santai. Begitu sampai di depan sekolah, dar baru mimpi-mimpi. Mah, pulang aja, Mah. Lah, itu anak laki-laki. Bedain laki-laki sama perempuan gitu. Oh, jenengan ya, ibu-ibu di sini. Ibu-ibu di sini coba lek ate budal nang kondangan, nang manten ya, Bu Ela ya. Kalau ke manten, bapak-bapak itu ambil baju seret. Pakai bapak-bapak, ya kan? 3 yang dipikir, 1 yang dikerjakan. Fokusnya 1, ambil set, otak problem solvingnya lebih besar, langsung pakai. Ibu-ibu, sik leren mele Pak, aku apian nggawe kelambi warna pink apa putih ya. Suaminya jawabnya cepat, oh bojoku ayu lek nggawe warna pink, pink ae Bu. Perempuan, aduh sing dipikir, aduh sing pink wis mari tak gawe wingi nang nikahane Mbak iki. Aduh sing putih aku kembaran ambek Bu iki kok wong iku teko gawe klambi iki pisan. Keluar pakai baju warna orange ya kan? Bojone bingung ya kan, mang takon putih apa pink ya kan, metu-metu gawe klambi warna orange lah ya kan. Nah, itulah perempuan gitu ya, dan itulah anak perempuan. Sebelum kita ngomong masalah komunikasi, kita ngomong masalah gadget dan simptom-simptom yang terjadi, kita kenal dulu lah. Kita kenal dulu lah sama anak kita. Kalau anak kita perempuan gimana? Kalau anak laki-laki gimana? Perempuan penuh dengan kekhawatiran wajar. Ojo ngono, ibu yang ngono, ya kan? Kalau tadi Bu Ela bilang anak kita itu hanya boleh bahagia gitu ya, hanya berhak bahagia. Wajar. Ayo coba mama-mama di sini ya, mama-mama di sini, papa-papa di sini ya. Lek gak bahagia, coba kandhanono. Jawabannya apa? Halah ngono ae aku yang ngerti. Aduh, apa sih ngomong apa sih Bu Ela? Itu ketika orang tidak bahagia. Tapi ketika orang bahagia, jenengan ada orang ngomong aja apa aja jenengan masuk dengan luar biasa. Oh iya betul ya Bu Ela. Apa meneh ambek Bu Ela wis disenengno ya kan, ambek Bu Ela disenengno, diajak jalan-jalan dharma wisata, misal satu keluarga loh. Dijak outbound satu keluarga gitu ya. Satu sekolah loh kan. Habis itu Bu Ela nagih SPP. Waduh cepet langsung Bu Ela ya, Bu Ela ya. Oh, bayar 1 tahun gitu ya. Oh, dijak jalan-jalan terus loh. Karena apa? Dalam dunia psikologi ada namanya pembukaan otak kanan. Ketika kita bahagia, otak kanan itu terbuka. Otak kanan terbuka. Ketika otak kanan terbuka, jenengan mau ngomong apa aja, masuk ke anaknya. Tapi lek areke mangkel, defense mechanism itu tinggi. Apa itu defense mechanism? Otak perlawanan. Lah, lek jenengan mangkel, otak perlawanannya itu tinggi. Lah, ketika tembok perlawanan tinggi, jenengan ngomong opo ae, anake jenengan gak kira ngereken. Nah, kan? Itu penting makanya jenengan lek pingin menasehati anak. Mau nuturi anake, gak nuturi anake tok, nuturi bojone. Senengno dhisik, ya kan? Ojo nggarai mangkel digegeri mari ngono dituturi ya kan nggak masuk anak-anak itu ya kan. Jangan ya kan, itu namanya pola komunikasi. Kemudian ini anak kita perempuan dan laki-laki itu disusun dengan hormon estrogen yang berbeda. Sebentar ya Bapak Ibu ya, Mas bisa minta tolong tutupin jendelanya. Terima kasih. Oke. Nah, anak kita laki-laki dan perempuan itu disusun dengan hormon estrogen yang berbeda. Hormon estrogen itu untuk apa Mbak Risa? Hormon estrogen itu kelenturan wajah. Nah, coba bedakan ya. Mama-mama datang ke paguyuban atau habis nganter anaknya. Mama-mama cerita ya apa? Bu, ya ampun, delokan talange iki lho aku lho. Duh, mangkel macet dek kono mang aku wis ketir-ketir anakku iku telat. Ya kan? Habis itu enggak lama dia cerita, tapi alhamdulillah Bu, aku gila mari entuk arisan, alhamdulillah ngene iki aku seneng aku ate tuku panci anyar. Ya. Habis itu sebentar cerita lagi, tapi ngene iki aku mulas Bu.
tanggoku iku lho Bu, ana sing lara. Larane ku apa? Oh ya, gak jelas apa. Oh, sedih aku ngene iki, Bu. Jenengan dalam waktu 5 menit cerita aku mangkel, seneng, sedih, wajahnya berubah-ubah. Itu perempuan. Laki-laki nggak bisa. Laki-laki itu butuh waktu 10 menit buat melenturkan wajah. Nah, butuh 10 menit untuk melenturkan wajah. Coba jenengan bayangno pelawak laki-laki paling lucu sopo? Tukul misalnya, Tukul Arwana, misal utawa sapa ya? Sule. Nah, Andre Taulani, ya kan? Ya wis pokoknya pelawak-pelawak itu 10 menit pertama mereka datang ke studio, wajahnya template, Bu. Saya punya anak laki-laki, punya anak perempuan. Main sepeda bareng-bareng. Pulang main sepeda, yang perempuan langsung cerita. Iya, tadi kakak jatuh dari sepeda, kena pasir-pasir di sana, kasihan kakinya berdarah, gini. Wah, yang perempuan cerita langsung. Yang cowok enggak masuk rumah, ambil minum, ya kan? Duduk dulu, 10 menit baru cerita. Iya, tadi aku jatuh tapi nggak apa-apa sih, berdarah dikit udah aku kasih tensel plus bla 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 bla. Baru 10 menit gitu. Lek gak percaya ibu-ibu kok bojone pulang kerja pandang wajahnya 10 menit. Nah, pandang wajahnya 10 menit. Tapi masalahnya konflik itu biasanya terjadi di 7 menit pertama. Apa 7 menit pertama? Wes nang bojone ae, paling gampang iku mbayangno bojone encen ya. Ibu-ibu biasanya 3 menit pertama jenengan mikir, apa wajahnya kayak ngono. Kan? 5 menit jenengan mulai tanya, apa opak ndek kantor? Bapaknya bingung, gak ono apa-apa, Bu. Konflik biasanya di 7 menit. 7 menit ibu-ibu biasanya ngomong gini, lek gak seneng mulai nang omah ya ngomong wis gak usah mulai menisan. Lah, ya kan? Bapak-bapaknya bingung. Lah aku iki salah apa, ya kan? Atau mama-mama anaknya pulang sekolah kalau laki-laki langsung ditanya, gimana tadi di sekolah? Seneng? Anaknya jawabnya cuma gitu aja, seneng. Diajari apa sama Bu Mia? Baca. Main apa di sekolah? Banyak. Ngono mama bingung. Kamu kok nggak mau cerita sih sama mama? Cerita dong sama mama. Di sekolah ngapain aja? Kalau nggak ditanya kok nggak cerita sih? Lah kan? Nyeleni anak, padahal dia anaknya anak laki. Hormonnya aktif sudah mulai usia 5 tahun. Jenengan nyeneni yo ojo anak bapak ae ngono ya kan. Nah, makanya kita perlu seni dalam berkomunikasi sama anak. Cek apa Mbak Risa perlu seni? Cek gak ngamuk-ngamuk satu. Soalnya apa? Ngamuk-ngamuk itu tidak hanya menyakiti anak, tapi juga menyakiti orang tua. Jenengan, mari ngamuk-ngamuk, coba rasanya. Malam lihat anaknya tidur, getun gak? Getune luar biasa, jenengan kusuk-kusuk, sepurane ibu Yona, sepurane ibu Yona, sepurane ibu. Menik ngono maneh, ya kan? Besok gitu lagi. Tiap malam sepurane ibu Yona, sepurane ibu. Besok ngamuk bengine sepurane ibu Yona. Nah, sekarang gini contohnya. Coba dinyalakan mic-nya. Saya mau tanya. Oh, nggak usah, wes ditulis saja di chat. Saya mau tanya Bapak Ibu di sini. Pernah punya pengalaman dimarahi sama orang tua dulu? Sing paling nemen dia Pak No. Misal, aku 5 tahun dikancingi ndek jeding Mbak Risa. Aku umur 4 tahun digapuki gawe sapu. Coba ditulis di kolom chat. Ayo. Tulis di kolom chat. Pengalaman terburuk. Dulu saya pernah diapakan. Ayo. Tulisan. Dulu saya dikancingi ndek jeding. Biyen aku dicetoli. Nah. Suaranya putus-putus. Sekarang masih putus-putus, Kak? Ya, buatan. Oke, aman. Bu Octavia dari A5 coba cari sinyalnya ya. Sinyal itu memang harus dicari ya kan.
7 tahun nggak mau sekolah, dimandikan, paksa pakai baju basah semua. Dicubit karena main terus. Ayo, apalagi? Ayo mama-mama. Umur 10 tahunan dimarahi ayah saat di mall. Dulu saya dikancing kamar mandi, digubur gara-gara main di sawah. Alhamdulillah saya cuma diomel-omelin aja. Waktu kelas 3 disabeti penjalin sampai sekarang penjalinnya masih ada. Ngono rasanya mangkel si ono ya. Bu ya, sering dicetol sampai biru-biru. Pernah dipukul sama penjalin. Dipukul kalau nggak mau tidur siang saat usia 6 tahun. Nih ya. Dipukul dengan penjalin 11 tahun, didorong ibu sampai nabrak tembok, tangan luka. Malam hari ibu getun lalu dikasih obat di tangan yang luka, ya kan? Tapi ya kan ingetnya sampai sekarang. Dulu saya pernah dipukul sandal di hadapan banyak orang. Waduh, dipukul sandal, nih sandalnya. Kan dipukul karena main ke sawah, nangis sampai ketiduran. Loh. Cuma diomeli. Nah, banyak hal yang kita lalui ya, dipukul sandal, dipukul penjalin, didorong sampai ke tembok ya kan. Jenengan saya kira sudah jadi orang tua, jenengan sudah jadi orang tua. Itu kejadian berapa puluh tahun yang lalu sih saya tanya. Ayo, berapa puluh tahun yang lalu? 20, 30, 40 tahun yang lalu bahkan. Ada yang 50 tahun yang lalu. Iku jenengan gak lali Bapak Ibu, gak bisa lupa. Jenengan masih ngomong, aku cuma diomel-omeli aja. Kapan? Pas kecil. Itu sama seperti jenengan, lek nyeneni anak. Itu sama seperti jenengan menancapkan paku dalam tembok. Pakunya bisa diambil, jenengan jaluk sepuro, pakunya dijupuk. Ya kan? Lukanya diobati, jenengan plester temboknya, jenengan cat ulang. Tapi dalamnya bolong. Makanya jenengan sampai saiki seeling. Aku tahu digebuki penjalinnya lo sampai saya kise ono rasanya aku lihat penjalin itu Mbak Risa ya kan. Nah, itu sama seperti menancapkan paku. Terus Mbak Risa banyak yang ngomong ke saya, Mbak Risa, saya ini ibu, saya ini bapak, hanya manusia biasa, ya kan? Aku yo iso ngamuk Mbak Risa. Terus oleh gak ngamuk nang anak, marah sama anak itu boleh apa enggak? Boleh, saya bilang. Boleh. Soalnya jenengan menungso ya kan, jenengan kutuk malaikat, jenengan kutuk nabi, jenengan kutuk rasul. Wes kabeh wong pasti punya marah, pasti emosi jenengan pernah penuh, ya kan? Tapi ketika jenengan marah sama anak, anak harus tahu kenapa dia dimarahi. Contohnya gini, jenengan gak salah apa-apa diseneni bojo, mangkel gak? Mangkel. Aku gak salah kok sampean semeni, ya kan? Jenengan gak rumangsa salah. Gak rumangsa salah, jenengan diseneni. Apa meneh gak rumangsa salah, jenengan digebuki, ya kan? Ku dendame so sampai 3 dino, 3 wulan, 3 tahun jenengan seiling. Nah, karena apa? Jenengan gak rumangsa salah. Tapi lek jenengan rumangsa salah, ya ancene aku salah, Mbak Risa. Ya wajar aku diseneni. Paling sehari 2 hari jenengan akan menyembuhkan luka jenengan sendiri, jenengan lali. Sama seperti anak-anak. Ketika mereka tahu kenapa mereka dimarahi, itu tidak akan membekas. Terus ya apa caranya Mbak Risa ngomong ambek arek cilik? Kadang lek emosi ku wis ngomel sih. Ya apa caranya anak bisa tahu? Caranya biar anak bisa tahu adalah ketika mama marah, papa pergilah. Jangan di ruangan yang sama. Ketika papa marah, mama pergilah. Jangan di ruangan yang sama. Apa Mbak Risa? Kalau mama dan papa ada di ruangan yang sama untuk memarahi anak, mama dan papa itu posisinya sama sejajar. Otomatis lek mama nyeneni, papa yo ndek kono, papa melok nyeneni, arek dikandani yo gak ngerungokno, gak ngerti-ngerti, dikandani gak paham-paham, papa melok nyeneni ya kan? Papa sing ngamuk, mama ndek kono, mama melok nyeneni. Terus ya apa Mbak Risa? Kalau satu di situ marah, yang satu pergilah. Nah, satu pergilah. Terus baliknya kapan? Lek mama wis mari marah, papae balik
tanyalah, karena papa di situ netral, tanyalah, opo oleh kok mama marah. Lah mam tadi lo aku tuh lo cuman pengen main sebentar. Arek gak ngomong salah sih an, defense mechanism-nya tinggi. Aku lo main sebentar tapi ambek mama lo gak boleh marah, aku dimarah-marahi, diomel-omeli. Papa harus menetralkan. Loh, mosok kayak gitu anaknya papa. Emang papa pernah ngajari kayak gitu? Papa kan gak ngajari gitu, nak. Kan papa ngajari ini kalau main ada waktunya, ketika selesai dikembalikan. Lalu gak dikembalikan mama marah. Ya mesti kan papa gak ngajari gitu. Anak mikir, oh iya ya bener ya. Nah, ya wis ayo minta maaf nang mama. Ayo sama papa. Papa anterlah. Jangan minta anaknya pinter minta maaf, pinter bilang terima kasih lek wong tuane gak tahu ngekei contoh, berikan contoh. Ayo sama papa. Papa antar minta maaf lah. Itu tidak akan membekas karena apa? Karena ketika anak tahu kenapa dia dimarahi, ya kok jenengan lek rumangsa salah, ya jenengan rumangsa salah. Yo anjene aku salah, masih diseneni gitu ya, seneni ambek bose, seneni ambek bojone, jenengan pasti terima. Tapi lek gak rumangsa salah, masih diseneni ndek kene bedodok ya kan, Bapak Ibu ya, mangkel. Nah, aku gak salah diseneni. Terus Mbak Risa, banyak yang tanya gini. Bu Mia, banyak yang tanya gini. Mbak Risa, lek wis kadung emosi, waduh. Boro-boro Mbak Risa kepikiran, ya kan? Kepikiran. Wis gak kepikiran wis. Emosinya meledak di sini. Anjane setan itu jauh lebih dekat kok Mbak Risa. Wah, banyak yang tanya sama saya. Setan itu jauh lebih dekat. Tapi saya yakin ya, kalau di Al-Madinah ini orang tuanya sabar-sabar, ya. Karena anak-anaknya diajari hadis ya di sekolah. Anak saya dulu gitu. Kalau setiap saya mau ambil nada dasar, mau ngomong keras dikit, anak saya langsung angkat satu jari, langsung ngomong, Mah, lata do falakol jannah, ya kan? Janganlah kamu marah, maka bagimu surga, ya kan? Saya langsung, astagfirullahaladzim, timbangannya Kak Sito mlebu surga, ya kan? Nah, biasanya mama-mama di Al-Madinah itu sabar-sabar, ya kan? Nah, terus ya apa Mbak Risa? Cara paling gampang, jenengan wis emosi. Emosi itu hormon adrenalin di leher. Ini berproduksi secara optimal. Makanya jenengan lek ngamuk mesti lek gulu iki panas dhisik, leher panas dulu. Habis itu naik kuping mesti panas. Habis kuping mesti pipi. Nah, setelah pipi panas naik ke atas menutupi fungsi kognisi. Makanya otak kita dibagi dua. Satu otak kognisi bagian mikir, satu emosi bagian merasakan. Masalahnya kalau emosi berperan, kognisi tidak berperan. Makanya jenengan lek ngerti ono wong lek ngamuk-ngamuk segala kebun binatang panca indera metu kabeh gitu ya. Ono sing lek ngamuk-ngamuk iku sembarang iku diuncalno piring, ono piring terbang. Ono gelas terbang. Ono magicom terbang ya kan? Ono mesin cuci terbang diuncalno. Karena wajar, karena apa? Kognisi. Otak berpikirnya tidak berfungsi, emosinya yang berfungsi. Terus ya apa caranya Mbak Nisa? Emosi itu sifatnya ada dua, Bapak Ibu. Yang pertama, emosi itu sifatnya tidak nyata. Yang kedua, sifatnya adalah tidak menetap. Jenengan nggak sedih-sedih lah, nggak bisa dipegang. Marahnya nggak bisa dipegang. Jenengan nggak mungkin mulai cilik sedih-sedih terus sampai sekarang itu hanya ada di sinetron ya kan, sedih-sedih terus mulai cilik sampai gede ya kan. Utawa jenengan mulai cilik sampai saiki seneng terus gak tahu sedih, gak mungkin. Emosi itu berubah-ubah, tidak menetap dan tidak nyata. Nah, di sini sing jenengan pingin segera hilangkan itu kan emosi negatif. Marah, sedih, khawatir itu kan jenengan pingin segera hilangkan. Sing misal jenengan bahagia kan gak mungkin jenengan ngomong Mbak Risa aku lagi bahagia. Aku ingin kebahagiaan ini segera pergi. Alah wis gak mungkin ya kan. Jenengan kan bahagia, ingin bahagia itu disimpan terus ya kan. Nah, terus ya apa Mbak Risa? Satu, marah dulu. Yang jadi catatan marah dulu. Apa Mbak Risa yang menjadi catatan marah dulu? Ketika marah, hormon adrenalin berproduksi. Optimal, menutupi fungsi kognisi. Jadi cara yang pertama jenengan basahi muka jenengan emosi. Wis kudu ngamuk nang anake.
tarik nafas dalam, hembuskan, istighfar 3 kali. Kurang dawa, tarik nafas, moco Al-Fatihah. Lah, kurang dawa, tarik nafas, moco Yasin. Ibu-ibu ya. Kurang dawa, tarik nafas Al-Baqarah. Lah, kurang dawa, tarik nafas katamno Quran. Lah, lek kataman Quran sik pingin ngamuk, datang ke sekolah, nanti sama Bu Ella di ruqyah, ya kan? Kene wis tak ruqyah biasanya setane luwe akeh. Lah, atau paling gampang basahi muka, telinga, leher. Itu menghambat produksi hormon adrenalin. Lek sik pingin ngamuk jenengan wudu. Sik pingin ngamuk jenengan sholat sunnah. Kenapa kok sholat sunnah Mbak Risa? Soalnya ketika jenengan sujud, posisi kepala itu menjadi posisi paling bawah. Ya kan? Posisi kepala paling bawah. Ketika posisi kepala paling bawah, hormon adrenalin itu semua turun ke kepala. Yang tadinya emosi pingin mukul, yang hormon adrenalinnya sampai tangan, pengen nyepak, hormon adrenalin sudah sampai kaki, ketika sujud semuanya turun ke kepala. Makanya jenengan lek mangkel, jenengan sholat sunnah, mesti jenengan nangis, wis salah, percaya aku. Karena apa? Hormon adrenalinnya keluar lewat air mata. Sama seperti ketika jenengan sedih, lakukan itu. Ketika wis mari Mbak Risa, wis mari sholat sunnah, wis mari nangis, tapi hatiku sik luar. Atau jenengan sedih itu mesti dada sebelah kiri itu mesti nyori pol. Karena apa? Hormon kortisol itu produksinya di dada kiri. Makanya orang nek sedih pol, orang ngomongnya apa? Mbak Risa, aku besesek. Aku nyesek, besesek, ya kan? Kenapa? Karena hormonnya itu diproduksi di dada kiri. Lek habis sholat sunnah jenengan sik sedih pol, jenengan sik ngamuk pol, apa yang jenengan lakukan? Mandi. Nah, jenengan mandi dalam kondisi marah pol atau sedih pol, jenengan mesti nangis. Apa gak oleh jarine Mbak Risa, itu pengeluaran hormon adrenalin dan hormon kortisol. Lek gak percaya, delok niku ndek sinetron-sinetron, ya kan? Mestilah ono adegan menangis di bawah shower, ya kan? Nah, itu ada itu teori. Ada, ya kan? Ada, betul itu. Nah, itulah cara kontrol paling enggak. Kita mengerti gimana cara mengontrol diri kita. Biar apa? Lek jenengan ngamuk, ya, jenengan ngamuk nang anake. Jenengan ngamuk nang anake, gak anak etok sing terluka, jenengan getune iku 3 kali lipat lebih dalam. Jadi sebelum getun, ya kan, kita paksa otak kognisi kita untuk berpikir. Nah, itu 1, 2. Sekarang, zaman sekarang, banyak anak yang terhambat dalam komunikasi. Saya tanya, di sini ada nggak anak yang sudah masuk di Al-Madinah tapi ngomongnya masih belum lancar? Ada? Atau masih telat, ngomongnya belum lancar? Ada nggak? Ono mesti. Karena apa? Karena beda zaman sama zaman kita dulu. Zaman kita dulu, anak-anaknya ngeciwis, ya kan? Ngeciwis zaman kita dulu. Anak sekarang tidak. Kenapa? Masalahnya ada 2. Orang ngomongnya adalah speech delay. Apa speech delay anakku Mbak Risa? Apa speech delay bisa diobati? Bisa. Ya kan? Kenapa terlambat berbicara? 1. Zaman kita dulu jajane atos-atos. Ya enggak Bapak Ibu? Wes dondong cepet no lawang iso dimaem. Lah, pencite tonggo lah kan? Pencite tonggo cepet no lawang iso dimaem. Tebu gak ono peso iku lho iso grogoti. Lah, itu kita zaman dulu. Anak sekarang jajannya apa? Kiki, diemut ilang. Marshmallow lah ya kan, diemut hilang, kan? Apa meneh? Cheesecake, waduh apa meneh iki? Cheesecake ya kan, diemut ya kan, dimotok hilang ya kan. Nah, anak sekarang itu jajannya es krim loh kan, jajannya lembut-lembut. Jadi banyak yang rahangnya belum terbentuk. Saya datang ke tempat praktek saya, Mbak Risa, anakku ini disuruh datang sama gurunya minta surat psikolog. Minta ditanyakan, anakku ini speech delay apa enggak? Terus terapinya ya apa? Yang pertama saya lakukan apa? Saya refer dulu ke dokter anak, suruh lihat rahang sama lidahnya sudah cukup terbentuk apa? Belum. Kalau belum terbentuk, terapinya adalah fisiologis.
pembentukan rahang, makan es batu, ngemut es batu, ngunyah kacang, dan lain-lainnya. Tapi kalau banyak juga yang sosial dan emosi. Tadi arek iku asline iso ngomong tapi emoh ngomong. Ada yang kayak gitu. Ada banyak. Iso ngomong iso. Tapi apa? Emoh, ya kan? Karena apa? Tidak pernah dituntut sejak kecil. Zaman kita, coba zaman kita dulu kalau mau main keluar rumah, mesti bengok-bengok. Risa, ayo main, ya kan? Risa keluar. Ayo main apa? Gitu kan? Ayo main sepedaan. Bisa ngomong, moh panas. Masak-masakan aja lu. Temennya nggak mau. Kita lah sepedaan. Gak panas. Isi selek sepedaan, ya kan? Kita dituntut ngomong dari kecil. Kemudian kita juga dituntut mengelola ego. Kayak engko ae lo sore ae lo, lek sepedaan nanti sore ae lo sing rada tiup. Saiki masak-masakan ae lo nang omahku. Ayo. Ya kan? Kita dituntut mengelola ego pingine sepedaan. Temennya nggak mau. Akhirnya kita harus ikut ya wis. Kita tunda dulu keinginan kita untuk sepedaan. Akhirnya kita ikut main masak-masakan. Dari kecil kita dituntut mengelola ego. Anak sekarang nonton TV A, bosan ganti channel B. Ganti channel B, bosan ganti channel C. Oh, saiki channel wakeh ya kan? Ada Disney Channel ya kan? Channel macam-macam. Ganti channel C, bosan ganti channel D. Nonton YouTube A Upin Ipin, bosan ganti Marsha and the Bear ganti. Marsha and the Bear ganti Simbi House. Wah, ganti terus sesuka hati. Main game A bosan ganti game B. Game B bosan ganti game C. Zaman kita dulu, lerene kere-kere ambek koncone, kita lah, ayo saiki engkelek ae. Ayo saiki kita dituntut sejak kecil. Terus ya apa Mbak Risa? Ujung-ujungnya apa? Banyak anak-anak sekarang yang tidak terbiasa berkomunikasi secara verbal. Sehingga apa? Kalau mamanya tanya, jawabnya sekenanya. Gimana sekolahnya? Enak. Diajari apa? Nyanyi. Ngapain lagi? Warna. Ngapain lagi? Nulis. Ada tugas apa? Nulis. Sudah itu aja. Ya. Wes, jawabannya itu kok singkat, padat, jelas, berisi, ya kan? Ibu bingung anakku gak tahu cerita Mbak Risa sama saya. Terus ya opo caranya Mbak Risa? Caranya satu. Ada namanya terapi komunikasi. Penting ini dicatat ya Bu. Terapi komunikasi. Apa itu terapi komunikasi? Mama dan papa atau salah satunya ya. Mama dan papa atau salah satunya bercerita sama anak minimal 30 menit dalam sehari. Cerita apa Mbak Risa? Bendino wis tak ceritani kancil nyolong timun. Ya Allah, Bu, saya bilang gitu. Ojo kancil nyolong timun, terus timunin entek ya kan? Ganti, saya bilang gitu. Apa Mbak Risa? Sekarang cerita Nabi Adam, besok Nabi Idris. Jenengan iku lek cerita ya apa? Pada suatu hari dulu ada nabi pertama namanya Nabi Adam. Lah, jenengan lek cerita ngono, ya kan? Tidak mengandung muatan emosi. Terus ya apa caranya cerita Mbak Risa? Ceritalah hal-hal yang berhubungan dengan jenengan dalam waktu satu hari. Contohnya apa Mbak Risa? Misal Mama cerita nang anake. Kak, tahu Kak, hari ini tuh loh Mama belanja lele. Tahu minggu lalu itu loh lele 16.000, sekarang 24.000. Ya Allah, Mas. Ya Allah, Kak. Duh, ndang munggah kaji wong dodol lele iki. Duh, lele cek larange saiki. Nah, kan jenengan cerita ada muatan emosinya. Itu yang ditangkap sama anak atau bapak-bapak. Mas, hari ini Papa capek kerja, Mas. Papa itu ya di kantor ada audit keuangan. Audit keuangan itu selisih Rp1. Aduh, Papa golek ilain jelimet, Mas, mumet. Anak-anak saya jamin gak ngerti bedanya audit Rp1 lah Rp10 gitu ya. Gak ngerti konten ceritanya. Tapi emosinya ditangkap. Oh, papaku capek. Oh, mamaku kalau sebel gara-gara harga lele naik itu gitu ceritanya.
Nah, itu yang ditangkap anak-anak. Tak saya jamin 1 bulan pertama arek mek noletok ini. Lapo mama iki kok moro-moro cerewet, ya kan? 3 bulan anak sudah mulai tanya, "Mah, hari ini mama kemana, Mah? Pak, gimana Pak hari ini?" 3 bulan. 6 bulan jenengan gak usah takon, anak mesti wis cerita dhewe. "Ma, aku tadi lumah di sekolah gini. Di sekolah aku tadi lo Bumia gini. Kalau sudah gitu jenengan gampang didik. Sampai besar jenengan terbiasa komunikasi ke anak, cerita ke anak terbiasa cerita ke jenengan. Nanti zaman anak duwe pacar opo cerita mesti ke jenengan. Karena apa? Itu sudah menjadi habituasi, terpembiasaan. Terapinya namanya terapi komunikasi. Coba jenengan lakokno mulai saiki, ya kan? Ini Mbak, anakku SMA opo iso-iso. Wis, tapi di sebulan pertama jangan mengharapkan respon yang optimal. Paling dilirik tok. Ada yang tanya, jam berapa Mbak Risa saya harus bercerita? Terapi komunikasi saya harus lakukan setiap jam berapa? Ojo setiap jam tertentu. Jamnya boleh beda-beda. Kadang pagi, kadang siang, kadang sore, kadang habis maghrib, kadang malam sebelum tidur, ganti-gantian. Jangan di waktu yang sama. Lek di waktu yang sama anak ititen. Wah, iki ben jam 4 mamaku mesti curhat. Lah kan? Setengah 4, waduh mari ini siap-siap, mari ini cerewet ini mamaku, ya kan? Nah, jamnya berganti-ganti, berbeda-beda. Biar apa? Biar anak-anak gak titen, anak-anak. Pentingnya terapi komunikasi buat apa? 1, meningkatkan komunikasi orang tua dengan anak. 2, bonding orang tua dan anak itu akan lebih lekat. Nah, lekat bonding antara orang tua dan anak juga jadi lebih lekat. 3, pemahaman perasaan antara orang tua ke anak ke orang tua. Ya kan? Biar mengurangi salah paham. 4, sekarang, zaman sekarang, jenengan lihat. Lek gak ngono jenengan coba sing punya anak remaja, apa tonggone jenengan remaja. Apa lek gak ngono dulure jenengan duwe anak remaja, lihat. Ibuke ambek anak iku jarang ngomong akeh, wakeh. Pulang sekolah masuk kamar tutup jeder. Ya kan? Di kamar anaknya dulinan HP dewi. Ibu ndek depan TV dulinan HP dewi. Sak keluarga dulinan HP dewi. Ono masalah salah paham kabeh. Ono masalah anak gawe status, ibu gawe status, bapak gawe status, ya kan? Wes tambah gak karu-karuan, ya kan? Nanti kalau ada terjadi sesuatu, jenengan bingung dewe, anakku kok ngini. Jadi lakukan sedini mungkin. Oke, Bapak Ibu, terapi komunikasi dilakukan sedini mungkin. Nah, itu yang banyak ditanyakan. Kemudian yang banyak ditanyakan yang kedua adalah, Mbak Risa, anakku lek dulinan HP gak iso mandek. Lah, isi. Masalah anak usia dini dan gadgetnya. Loh, Mbak Risa, jari apa aku iki salah ya Mbak Risa? Mengenalkan anakku kepada gadget. Enggak, wis gak salah, wis kadung ya kan? Wis kadung, wis gak salah. Wis. Jenengan mikir aku salahku apa? Enggak, yang kita pikirkan ke depan adalah bagaimana cara memperbaikinya. Wis gak usah mikir sopo sing salah ya kan? Terus ya apa Mbak Risa? Sekarang banyak anak yang tidak bisa kontrol emosi gara-gara gadgetnya. Karena ingat tadi, ketika anak menggunakan gadget, semua ini di gadget ini menuruti apa yang dia mau. Jadi anak tidak terbiasa dengan penolakan yang tadi saya ceritakan. Main game A, bosan ganti game B. Game B bosan ganti game C. Game C bosan ganti game D, ya kan? Semua menuruti apa yang dia mau. Bahkan gadget ini adalah dewa menurut anak-anak. Coba lek gak percaya. Ibu zaman kita kecil dulu. Ibu masak soto pagi, siang, malam kita makan soto. Nah, lek gak gelem maem soto ya wis luwe ya kan? Kita zaman kecil seperti itu. Anak zaman sekarang, ibu masak soto, anak aku gak mau Ma, aku mau McD. Mama timbangannya anak gak gelem maem ya kan? Iki mumpung ana promo McD ya wis nak tak tukokno tak grab food lah. Besok ibu masak ayam goreng jangan, aku maunya makan di sana. Ya wis grab food, ya kan? Semua ini cenderung menuruti
apa keinginannya anak. Jadi anak sekarang tidak terbiasa dengan penolakan, wajar sekali. Tapi ini Mbak Risa, berarti gak apa-apa mainan gadget? Boleh. Tapi waktunya yang dipikirkan. Kenapa? Waktunya seperti apa Mbak Risa? Jadi anak kita ketika anak kita main gadget, nonton YouTube kah, main game kah, dia butuh waktu 2 kali main game, 2 kali waktu main gadgetnya untuk melandingkan di dunia nyata. Contohnya gimana? Misal anak main game tembak-tembakan. Main game tembak-tembakan 1 jam. Dalam waktu dia sekarang selesai, dia butuh waktu 2 jam ke depan ya untuk menetralkan ngamuk-ngamuk dia main game. Jadi habis main game 1 jam, setengah jam kemudian jenengan takoni, ngomongnya sik nyolot pasti. Apa sih, Mas? Nah, masih terpengaruh hormon adrenalinnya anak main game tadi. Nah, itulah anak-anak kita. Jadi gimana? Main game, main gadget. Untuk anak usia dini di bawah 7 tahun, itu maksimal setengah jam. Loh, wong anak yang jenengan itu kadang-kadang iso pinter gara-gara gadget, ya kan? Saya kemarin ketemu anak TK di Batu. Umurnya 5 tahun ya, 5 tahun TK di Batu. Pinter bahasa Rusia. Loh, aku heran. Barek iki pinter bahasa Rusia. Bapak bapak ibu ojo bahasa Rusia, bahasa Inggris saya maknuk ya kan? Ini bahasa Rusia pinter. Dadakno pinter gara-gara akeh nonton film Masya and the Bear lo kan? Anak iso pinter lo kan bahasa Rusia ya kan? Anak itu bisa pinter bahasa atau bisa pinter banyak hal dari gadget, tapi waktunya yang diatur. Biar apa? Biar emosionalnya, sosialnya tetap terjaga. Ya apa caranya Mbak Risa? Setengah jam main, 2 jam berhenti. Kenapa 2 jam? 1 jam melandingkan, 1 jam dia hidup di dunia nyata. Setengah jam main lagi, 2 jam berhenti lagi. Gitu terus. Nah terus ya apa caranya Mbak Risa? Bikin papan pun. Jenengan duwe papan misal. Wis ini wis. Nah, bentuk hati. Jenengan tulisi jadwal. Setiap jam 7 ngapain? Jam 8 sampai jam setengah 9 boleh main handphone. Jenengan letih lagi, setengah 9 kan setengah 10, setengah 11 boleh main handphone lagi sampai jam 12. Mas yo icrit-icrit setengah jam, titik-titik, tapi 3 waktu dalam sehari cukup. Atau setengah jam, tapi 4 kali dalam sehari boleh Mbak Risa, boleh. Pokoknya waktu jedanya yang jenengan atur. Lek arek main 1 jam, yo berhentinya 3 jam. Karena apa? 2 jam dia melandingkan, 1 jam dia landing di dunia, hidup di dunia nyata. Lek mainnya 2 jam Mbak Risa, dia butuh 5 jam berhentinya. Kenapa? 4 jam melandingkan, 1 jam dia hidup di dunia nyata. Gitu terus. Lah lek mainnya semakin banyak, cara lama melandingkannya semakin panjang. Arek ngamuk-ngamuk tidak stabil emosinya semakin panjang. Lale arek ikut tulinahan HP 8 jam sehari. Lah ya, rong dino muring-muring terus ya kan, makanya ada yang namanya anak sampai tantrum, ngamuk-ngamuk, nangis meja diwalik ya kan. Tantrum wajar karena apa? Karena itulah yang terjadi, anak-anak belum melandingkan ke dunia nyata. Gitu, ibu-ibu, bapak, ibu. Saya tadi ini ya tidak sempat share screen ya, nanti materinya saya kirim aja ya, materi tentang komunikasi ya. Intinya adalah kita harus melakukan terapi komunikasi sejak dini. Dan sekarang ini, berarti boleh Mbak Risa main gadget? Boleh. Tapi harus ada waktunya. Setengah jam main, 2 jam berhenti. Ingat-ingat, setengah jam main, 2 jam berhenti ya kan. Terus lek pas anak main gadget, ibu main gadget gak apa-apa. Pas anak berhenti, ibu ojo pegang gadget ya kan. Nanti kalau ibu pegang gadget, anak protes, lah mama kok boleh. Ayo. Terus jenengan nanti ngomong apa? Hanu nak, mama iki ana orderan Oriflame Tupperware ya kan. Mama dodol Tupperware nak ya kan. Nah, itu arek belum bisa menerima. Ya wes aku tak dodol Tupperware bisa nah, jenengan bingung ya kan. Dengan bingung anaknya pengen total Tupperware melok-melok mak ya kan. Nah itulah yang harus jenengan lakukan sedini mungkin gitu. Oke,
Baik, kita kembalikan ke Bumia. Kita buka pertanyaan. Ini sudah banyak pertanyaan, nggih, Bu Ella, nggih. Terima kasih, iya, Bu Arisa. Ya, banyak sekali pertanyaan. Ternyata mama-mama sudah tidak sabar untuk bertanya ini untuk putra-putrinya. Boleh. Pertanyaan, ya, sudah ada Nggih. 2 yang masuk. Insya Allah ini dari Bunda Tanti, dari Mas Akmal, playgroup. Bu Risa izin bertanya, jika anak laki-laki sering tidak fokus saat belajar kognitif, tapi sangat lancar jika belajar psikomotoriknya, apakah hal ini wajar? Apakah ada cara khusus untuk memberikan pembelajaran ke anak laki-laki yang seperti Mas Akmal ini? Untuk informasinya, Mas Akmal berusia 4 tahun. Terima kasih. Oke, terima kasih mamanya Mas Akmal. Oh, luar biasa pertanyaannya ya. Memang laki-laki itu memang psikomotoriknya lebih motorik baik motorik halus, motorik kasarnya lebih optimal ya. Kalau orang Jawa bilang apa ya? Umek lah ya. Orang Jawa bilang umek arek sinau umek kae. Nah, itu mungkin Mama ya, mungkin cara belajarnya adalah cara belajar kinestetik. Kenapa saya bilang mungkin? Karena tanpa assessment, tanpa tes, tanpa penilaian, kita nggak akan bisa menjudge bahwa oh anak iki atau anak ini gaya belajarnya kinestetik. Untuk anak dengan gaya belajar kinestetik, belajarnya itu harus menggunakan role play, praktek. Jadi makanya guru-guru di TK Al-Madinah mesti ngejak apa senam. Berdiri, ayo berdiri. Tepuk semangat. Nah, ya kan? Karena apa? Mereka butuh bergerak. Anak dengan tipe belajar kinestetik itu butuh bergerak. Guru TK, ya kan? Anak-anak kalau di SMP, SMA wis ngerti. Oh, aku cara belajarnya kinestetik. Aku belajar ambek melipat. Aku belajar ambek menggambar. Nah, tapi untuk anak TK anak belum ngerti sehingga guru-guru yang luar biasa. Kinestetik audio visual dipakai semua ya apa caranya metodenya menggabungkan semua gaya belajar. Kadang-kadang mamai di rumah tidak begitu, ya kan? Mamai di rumah ayo sinau duduk. Coba di sekolah coba belajar huruf A, B, ya kan C. Nah, ada senamnya, kinestetiknya kepake. Mamanya di rumah. Ayo sinau, kakak duduk. Lah, itu yang kadang nggak cocok sama anaknya. Makanya arek umek. Doyan. Aduh mah, udah mah, lapar mah, ke kamar mandi mah, ngantuk mah. Ya. Akhirnya arek alasan sehingga cara belajar atau gaya belajar juga orang tua di rumah harus menyesuaikan. Piye Mbak Risa, yo kan? Aku kudu guru TK lho Mbak Risa. Mama-mama gitu kan? Aku kudu guru TK. Yo lek Bu Mia, yo lek Bu Nurul, Bu Ella, ya kan? Bu Fat ngerti lah aku mah, ya kan? Aku kan nggak ngerti Bunda, ya apa caranya ngajari? Cara belajarnya 15 menit duduk iku anak wis luar biasa, Bun. Mas Akmal 15 menit duduk jenengan ngajari wis luar biasa. 15 menit duduk lek jenengan gak iso ngajari senam wis jenengan gak usah memperagakan. Ayo senam sama mama wis gak usah lek jenengan gak iso senam ya kan. Tiwas kecetit jenengan yo mah. Wis gak usah ya. Kalau jenengan gak bisa 15 menit belajar, 15 menit istirahat, wis suruh anaknya lari, kayak jalan, makan, berhenti dulu. Nah, sehingga tidak hanya nonton YouTube, belajar juga ada temponya. 15 menit asal masuk cukup. Nanti siang lagi 15 menit asal masuk cukup. Malam sebelum tidur 15 menit asal masuk cukup. Ya, jadi nggak iso arek itu digeberong jamoco terus ya kan? Nggak masuk mah. Jadi apa mamanya mesti emosi. Pengen wis diajari, saya lali mana? Pengen wis diajari lali mana? Bukan lali mah, memang belum masuk ke long term memory. Gak apa-apa wajar sehingga kita harus ini ya.
kita yang menyesuaikan dengan gaya belajar anak gitu. Kalau enggak gitu, kalau sulit terus angeli Mbak Risa ya apa? Buka YouTube mah, ya buka YouTube gaya belajar anak usia dini dengan gaya belajar kinestetik. Cara mengajari anak membaca menggunakan gaya belajar kinestetik untuk anak usia dini. Wakeh caranya, wakeh. Contohnya kayak huruf A ditempel di tembok ini. Huruf N di tembok sana. Mamanya bilang, pergi ke tembok sebelah sana, tulis Nana. Ambil N dari sana, ambil A dari sini. Anak lari ke sana, ambil N. Lari ke sini, ambil A. Tempel di sana, N, A. Ambil lagi di sana. Itu gaya belajar kinestetik, arek umek, seneng. Nah, kayak gitu. Gitu ya Mama Akmal, gitu nggak punya. Terima kasih, Bunda Risa. Lanjut ya, Bu Risa ya. Sama-sama. Benar sekali jadwal. Yang selanjutnya ini ada yang bertanya, apakah waktu menonton gadget 30 menit itu berlaku juga ketika anak menonton YouTube melalui televisi? Ya sama Ma, kan nonton YouTube kan sesuai dengan keinginan anak, sama aja, mau lewat TV, lewat HP, lewat tab, sama aja, sami mawon. Nah, Gitu, oke. Selanjutnya untuk ini tips komunikasi antara mama dan si kecil putrinya ini sehari-hari sama neneknya, Bunda Risa maksudnya. Mamanya ini kerja dari pagi sampai malam, jadi saat beliaunya pulang, si kecil sudah tidur. Saat mamanya mau berangkat kerja lagi, si kecil juga masih tidur, jadi ketemunya ini hanya pas hari Minggu atau waktu untuk berkomunikasi dengan anak ini sangat minim. Jadi minta tipsnya komunikasi dengan anaknya. Nah, ini bagus pertanyaannya. Kita nggak bisa menyalahkan keadaan, Yoma. Kita nggak bisa menyalahkan keadaan. Apa aku harus resign, Mbak Risa? Oh, nggak usah, ya kan? Nggak usah. Anak itu paham, lek jenengan iku cari rezeki buat anak-anak. Wis nggak usah jenengan, nggak usah resign. Tapi kita sebagai orang tua, sebagai ibu, ya kan? Apa meneh ibu, ya kan? Kan ibu itu harus otot kawat tulang besi, ya kan? Jadi ibu itu surganya rumah. Jadi ibu itu adalah makhluk yang harus tetap baik-baik saja meskipun dunia sedang tidak baik-baik saja. Nah, itu ibu, ya kan? Nah, terus ya apa caranya Mbak Risa? Tips saya untuk berkomunikasi dengan anak, video call mah. Sekarang itu alhamdulillah kita ada di era globalisasi teknologi luar biasa. Jadi jenengan iku lek awan sempat 15 menit ae. Video call nang anaknya. Halo sayang, mama hari ini makan ini loh. Mas ya sekarang mungkin anaknya belum respon ya. Iya. Hari ini kamu makan apa di rumah? Sama Eyang dimasakin apa di rumah? Mama siang ini makan ini loh nak. Aduh mama capek banget. Mama kangen banget sama kamu. Setiap makan siang coba. Jadi kita cari waktu-waktu tertentu atau di istirahat sore atau pas sholat asar. Nah, kita cari waktu minimal 5 menit lah. 5 menit siang, 5 menit sore. Karena apa? Kita nggak bisa merubah kondisi. Kadang memang kita ditakdirkan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan lebih dari orang-orang biasanya. Wis gak usah sedih. Tetap bersemangat apapun kondisinya. Gitu ya, Ma? Iya. Jadi kita bisa pakai video call. Tapi kalau minggu ketika di rumah usahakan quality time untuk anak. 100% waktunya untuk anak gitu ya. Ya. Oke. Ini ngapun ini tadi masih ada tambahannya. Kalau si kecil ini ternyata karena sehari-harinya sama utinya, itu jadi lebih percaya ke utinya daripada ke mamanya sendiri. Nah, seperti itu. Wajar, Bun. Jangankan yang setiap hari sama uti, yang seminggu sekali ketemu uti, kulo nurutan ambek utine ya kan? Karena apa? Ketika bersama uti, ku semua boleh. Aturan menghilang semua kalau sama uti ya kan? Ojo anak jenengan anakku bisa lek ambek utine ya wis berbeda ya kan? Kalau saya kan punya aturan. Beli buku 1 minggu 1 kali, lek ambek utine. Nini, beli buku ya. Iya, Nak.
4 ya boleh, ya kan? Semuanya boleh. Zaman saya kecil dulu, makan tidak boleh di atas kasur. Putune saiki didulang di dukure kasur, ya kan? Didulang di atas kasur. Itulah nenek-nenek semuanya begitu, ya kan? Jangan dipaido karena nanti kita juga akan menjadi nenek-nenek, ya kan? Jadi ya wis wajar, wajar. Iya, wajar. Karena apa? Nanti kapan-kapan saya jelaskan ya. Banyak sekali faktornya, mulai dari faktor fisiologis, hormonnya adrenalin sudah tidak berproduksi untuk nenek-nenek, untuk orang di atas usia 50 tahun itu sudah tidak berproduksi. Di atas 40 tahun itu adrenalin sudah berkurang, makanya gampang takut, gampang kaget, ya kan? Kemudian yang kedua, banyak penyesalan, orang tua kita banyak penyesalan. Dulu waktu kecil kita dimarahi, terus ketika kita sudah menikah menyesal, ternyata rumah sepi, biar ono dekene tak seneni ae. Kemudian dia melampiaskannya sama siapa? Sama cucu, penyesalan itu. Banyak sekali faktor sehingga memang orang tua itu diciptakan, nenek-nenek, kakek-kakek diciptakan seperti itu untuk anak-anak kita. Gitu, lebih percaya sama neneknya, enggak apa-apa, ya kan, enggak apa-apa, itu hanya proses. Coba terapi komunikasinya dijalankan dulu ya, Ma. Terapi komunikasi. Oke. Ini ada beberapa pertanyaan yang sama, saya jadikan satu ya Bu Rita. Monggo. Jadi untuk mengatasi anak yang sering lupa kalau ditanya, kemudian intinya anaknya mudah lupa apa yang telah disampaikan sama mamanya. Oke. Anak mudah lupa. Ini masalah yang sering terjadi Bu Mia. Jadi di era seperti ini, anak-anak itu memang memasukkan sesuatu ke long term memory, hanya sesuatu yang dia minati. Karena dia cenderung semua hal itu sesuai dengan keinginannya dia. Kayak tadi nonton YouTube, nonton video, main game. Itu cenderung semua yang menarik buat dia, sehingga yang tidak menarik untuk dia tidak akan masukkan ke alam bawah sadar atau tidak masuk ke ingatannya dia. Oh, gak menarik wes, aku gak seneng. Masuknya ke short term memory. Nah, di short term memory itu ingatan itu gampang tumpah. Karena apa? Semua hal itu masuk di short term memory. Jadi hal-hal itu gampang tumpah. Jadi mudah lupa. Sehingga permasalahan di anak zaman sekarang adalah apa? Fokusnya pendek. Nah, saiki diajari iso 10 menit ditakoni kulo lali. Nah, itu permasalahan di anak zaman sekarang. Apakah semua? Iya. Hampir semua, banyak di antara anak-anak kita seperti itu. Karena apa? Mereka cenderung melakukan semua hal itu sesuai dengan keinginannya dia saja. Sesuai dengan hal yang menarik untuk dia. Terus caranya gimana? Ada namanya terapi untuk memperpanjang rentang konsentrasi. Terapinya apa? Terapi motorik halus. Melakukan kegiatan-kegiatan monoton. Contohnya apa? Memilah biji-bijian. Terus menyulam. Menyulam itu apa ya? Yang ini misal kertas ini ujungnya dibolong-bolongi. Terus habis itu benang dikasih paku dimasukkan. Kayak apa namanya? Kayak jahit itu loh, Bun. Nah, kayak gitu. Memilah biji, mewarna, mencocok. Itu kan kegiatan monoton. Bosen anak-anak. Tapi itu memperpanjang rentang konsentrasinya. Jadi terapinya ada terapinya sih. Ada minggu pertama itu dilakukan 15 menit. Minggu kedua 15 ditambah menjadi 20 menit. Minggu ketiga 20 menit plus TV nyala. Tanpa suara. Minggu keempat dilakukan 20 menit, TV menyala, suaranya dinyalakan. Minggu kelima dia bisa melakukan tugas di tempat keramaian. Nah, itu untuk memperpanjang rentang konsentrasinya. Jadi dia memasukkan apa yang materi ke long term memory. Gitu caranya Bu Mia. Nanti kapan-kapan kita bahas ya. Kapan-kapan kita bahas tentang memperpanjang fokus ya. Intinya begitulah ya, Mas. Ya, selanjutnya ini Bu Nisa. Ya, boleh Bu Mia yang mana? Bagaimana cara memberitahu ke anak perempuan, memberitahukan putranya yang perempuan yang sudah mulai suka ke lawan jenis dan sudah mulai suka kirim-kirim pesan sayang. Cara memberitahunya ini. Anak jenengan nomor piro? Anak jenengan iku umur piro?
Hah? Mengirim pesan-pesan sayang itu anak dari- jenengan umur piro? Nah, ke kakaknya mungkin Bu. Apa? Untuk kakaknya. Untuk Atau mungkin kakaknya. putrinya yang nomor 1. Oke. Untuk kakaknya, misal anaknya kelas 5 SD misal. Kalau kelas 5 SD ku ya wajar Bapak Ibu. Hormonnya sudah berperan. Jenengan lek anak wis mulai menyukai lawan jenis kelas 5 SD, kelas 6 SD. Oke, sebentar ya Bapak Ibu ya. Ini terima kasih Mas. Nah, ketika kelas 5 SD, kelas 6 SD, apa yang harus jenengan lakukan? Pertama, jenengan apa yang harus jenengan lakukan? Ojo gopo. Yang jenengan lakukan adalah bersyukur dulu. Karena apa? Kodratnya anak remaja memang tugasnya menyukai lawan jenis. Jadi yang jenengan lakukan adalah pertama ngomong alhamdulillah, alhamdulillah anakku normal. Nah, suka lawan jenis kan normal ya kan? Nek suka sesama jenis iku ngeluh Bapak Ibu ya. Alhamdulillah. Nah, setelah alhamdulillah baru jenengan tuturi. Kalau terapi komunikasi sudah berjalan, jenengan nuturin enak. Wis lah, percaya aku. Karena apa? Emosinya anak itu pasti akan keluar. Yang kita akan tahu, arek iki nyontoh sopo? Oh, nyontoh sinetron Ikatan Cinta misalnya kan. Mama bendino nonton Ikatan Cinta ya, aku nonton mah. Nah, ya kan? Nah, misal seperti itu. Oh, hari ini nyontoh ini. Kita bisa meluruskan. Boleh. Nah, sayang sama lawan jenis kayak papa sama mama, boleh. Kayak mama sama papa, boleh. Tapi sudah ada waktunya. Papa sama mama sayang-sayangan, kirim-kirim pesan sayang-sayang. Itu waktu mama sama papa sudah selesai kuliah. Lelek kamu sayang-sayangan sekarang. Lah mosok kakak gak pakai SMP, gak pakai SMA, gak pakai kuliah. Nah, kita membiasakan dengan bahasa anak. Atau kalau SMP bahasanya berbeda. SMA bahasanya juga berbeda. Seperti itu. Gitu ya, Bapak, Ibu ya. Kita sesuaikan dengan tugas perkembangan anak. Oke. Ini 2 terakhir ya, Mama ngapunten untuk ini. Surisa mau bertanya, Ananda kalau di rumah suka menggambar dengan gambar yang lebih rumit daripada menulis huruf dan angka. Tapi kalau disuruh belajar menulis, bilangnya susah. Kemudian untuk mengerti anak itu kelebihannya di bakatnya di mana? Ya, bakatnya di mana itu pripun Surisa. Oke, kalau untuk mengerti bakatnya di mana ya paling cepat ya pakai tes psikologi terstandar ya. Coba tanya sama Bu Ella yang ngerti mesti. Kalau kayak gitu bawa ke psikolog terdekat ya kan. Ada alat-alat tes terstandar untuk melihat bakat. Tapi untuk anak TK, untuk anak di bawah usia 12 tahun, yang nggak bisa dilihat adalah kepribadian dan minat. Jadi lek pingin jenengan anak yang jenengan pingin lihat bakatnya dan gaya belajar bisa. Karena bakat itu bawaan dari lahir. Gaya belajar itu pola nyaman yang dilakukan pada saat ini. Jadi bisa diteskan 2 itu. Tapi lek melihat kepribadian gak iso, karena anak jenengan itu kepribadiannya itu masih coping dari orang tuanya ngamuan, anaknya ngamuan. Nah, kayak ngono. Gak bisa lihat kepribadian anak yang seumur piro 5 tahun, 6 tahun jenengan cari kepribadian anak saya seperti apa. Watak dasar gak bisa, belum bisa dilihat untuk kepribadiannya. Mungkin yang bisa dilihat adalah EQ dan SQ saja. Like kepribadian dinamika ya apa itu belum bisa. Hanya lihat bakat, minat, bakat sama gaya belajar itu bisa dilihat. Cari psikolog minta diteskan, tes psikologi bisa. Itu yang paling cepat. Tapi yang jenengan pengen nyoba-nyoba, boleh Mbak Risa saya mencobakan les musik, les swimming ya kan. Les bahasa asing ya kan, jenengan coba no kabeh ya monggo ya kan, ya monggo lek jenengan punya waktu buat nyoba. Terus ya apa Mbak Risa melihat cocok atau tidaknya? Nah ini banyak yang tanya. Jenengan ikutkan trial class dulu, trial C ya, trial C. Ketika anak sudah minggu ini nggak mau les Mbak, alasan kok sing watuk lah, ngeluh lah, loro weteng lah.
gak mau les, pokoknya nangis, kejar gak mau les. Jenengan cobakan sampai 3 kali, ketika anaknya 3 kali gak mau les, hentikan. Berarti gak cocok, anaknya gak suka. Ketika jenengan paksa terus, takutnya jadi traumatik. Nah, kayak gitu ya. Gitu ya Bun ya, jenengan pengen coba-coba noles macam-macam, ya boleh, jenengan bawa ke psikolog buat tes psikologi, ya monggo. Gitu, oke? Oke, Bu Risa, terima kasih. Sama-sama. Sangat banyak sekali materi informasi yang didapatkan hari ini. Pengalaman baru. Ternyata, oh ini terakhir Mawon ini, porsi antara kita menuruti dan menolak permintaan anak ini, Bu Risa. Sesuai perspektif psikologinya, bagaimana proporsi antara kita menuruti apa yang diminta anak dengan menolak permintaan anak. Oke. Bu Risa, apa ada proporsi tertentu, misal 50-50, ya kan? Utawa 50-70, 30-70, apa 60-40, kita harus menuruti keinginan anak. Nggak ono porsinya Bapak Ibu, ya kan? Ini bukan pembagian bisnis, ya kan? Apa menaiki resep diet, bukan, ya kan? Nggak ono porsinya, ya kan? Jenengan gini, ketika jenengan menolak keinginan anak, jenengan harus utarakan itu alasannya kenapa. Ojo pokoknya, jadi orang tua itu nggak boleh pokoknya karena jenengan yo gak seneng lek dipokoknya. Misal bojone jenengan ngomong, "Mam, pokoknya," misal suami jenengan ngomong, "Mam, pokoknya mama gak oleh keluar rumah." Gak ono alasane. Bingung gak jenengan? Bingung. Apa kok pokoknya? Lah apa kok aku gak oleh, ya kan? Itu terjadi sama anak kita, proses berpikirnya sudah jalan. Ketika kita menolak, kita mengulur, ya kan? Tunggu nanti kalau habis rapotan, tunggu nanti ini, harus ada alasannya. Enggak boleh, Kak. Pak belikan ini, Kak. Kenapa enggak? Pokoknya Kak. Anaknya bingung lah, kok pokoknya barang ini, ya kan? Nah, itu enggak bisa. Kalau sama anak kita harus menjelaskan. Enggak ada proporsinya kapan kita harus menuruti, kapan kita harus menolak. Ya kan? Tapi ketika kita menolak, usahakan kita memberikan alasan. Ketika kita memberikan hadiah atau kita memberikan reward, kita juga harus memberikan alasan. Ini karena kamu hebat, karena kamu pintar, karena tidur siangnya hebat. Usahakan setiap pencapaian dia ada hadiahnya, walaupun hadiahnya cuma jempol dan ucapan hebat. Gitu. Soalnya anak jenengan iku ya ndek sekolah iku titik-titik diomongi pintar sama Bu Mia, aku bisa kancing baju. Hebat. Bu Ella, bisa talikan sepatu. Pinter, pandai. Bendina gitu di sekolah. Dek Oma, gak tahu dipandai, gak tahu dipinter, ya kan? Usahakan berikan reward sekecil mungkin. Gitu. Oke? Nggak ada proporsinya menurut perspektif psikologi. Walaupun ada terapi reward and punishment. Nanti kita bahas kapan-kapan ya. Karena itu metodenya panjang. Ada minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, sampai minggu ke-16. Nah. Ya, terima kasih Bu Risa. Masya Allah. Iya, ilmunya bermanfaat sekali. Dan akhirnya kesimpulan mungkin yang bisa saya ambil di sini adalah pola komunikasi yang penting antara orang tua dan anak. Kemudian terapi komunikasi yang bisa kita terapkan mungkin habis mendapat materi parenting ini, 20 menit pertama kehidupan kita saat kita bangun tidur. Biasakan senyum, walaupun mungkin jengkel, tapi itu dibiasakan senyum aja. Yaitu semoga ilmu yang Bu Risa sampaikan ini bermanfaat untuk wali murid pengikut TK Madinah semuanya, khususnya untuk guru juga di pengikut TK Madinah. Dan sebelum kita tutup untuk acara hari ini, kita mau foto-foto dulu ya Bu Risa ya. Boleh. Minta fotonya dulu, siap-siap ya. Semoga Bu Nurul bisa dijaga. Oke, terima kasih waktunya Bu Mia. Sebelum ditutup acaranya sama Bu Mia, kita foto dulu. Mama-mama bisa mengaktifkan videonya? Videonya diaktifkan semua. Anak-anak juga boleh ikut loh. Ya, Mas Abi dong. Nah, oke.
Hitung 1 sampai 3. Semuanya hadap ke kameranya, laptop masing-masing atau HP masing-masing. Senyum ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, slide selanjutnya. Tetap on videonya, tetap action. 1, 2, 3. Lagi. Oke, slide selanjutnya. Slide yang ketiga. 1, 2, 3. Slide yang keempat. Slide keempat ini kemana ini ya? Ada videonya. Ada mamanya Sabita. Kemana semua? Mas Alfa. Ya, set keempat. Videonya belum on Videonya semua. Slide keempat, slide kelima. Slide kelima juga gitu. Videonya masih belum on. Mana ini ya? Menyusui Bu. Dan dulu Bu. Oke, sepertinya mungkin sudah ada keperluan, Ge. Sudah videonya sudah. Kita aja buat, Ge. Terima kasih. Sampun diambil semua fotonya. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih guru dan semuanya, guru-guruku, mama-mamaku, papa-papaku, anak-anak semua. Assalamualaikum. Saya izin live dulu. Sampai ketemu lagi. Terima kasih mama-mama, ayah, bunda yang telah setia sampai akhir acara pada pagi hari ini, sampai sudah bentar lagi masuk waktu zuhur. Saya sebagai pembawa acara, mohon maaf apabila ada salah kata, ada salah ucapan yang tidak berkenan di hati dengan semua. Untuk mengingatkan info terakhir yaitu setelah acara ini hasil rapot anak-anak akan dikirimkan oleh guru masing-masing, oleh wali kelas berupa soft file PDF, dan nanti hari Senin, Selasa jenengan bisa mengambilnya di sekolah saat PTMT. Jadi mama dan ayah semuanya, marilah kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah dan doa. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah.